Soal nomor 1, implementasi kurikulum merdeka mengedepankan paradigma baru dalam pembelajaran, bukan dalam arti menghadirkan konsep dan prinsip pembelajaran yang sepenuhnya baru, namun lebih pada upaya memastikan tercapainya praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Penerapan paradigma baru dalam pembelajaran dimaksud tergambar pada beberapa kegiatan berikut, kecuali jawaban C. Guru menggunakan anak otoritas sebagai pembimbing utama pembelajaran dalam menghadapi permasalahan yang timbul tanpa melibatkan orang tua atau guru lain. Soal nomor 2, pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Terkait hal tersebut, guru dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang hendak dicapai agar keseluruhan proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi yang dimaksud. Kaitan antara pembelajaran dan asesmen digambarkan dan diilustrasikan melalui ilustrasi berikut, kecuali jawaban B. Guru dapat mengukur capaian hasil belajar peserta didik pada akhir pembelajaran jika diperlukan. Soal nomor 3, capaian pembelajaran untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada madrasah disusun dengan karakteristik sebagai berikut, kecuali jawaban C. Disusun dengan karakteristik memasukkan nilai moral dan etika. Soal nomor 4, capaian pembelajaran atau CP dirancang dengan banyak merujuk pada teori belajar konstruktivisme dan pengembangan kurikulum dengan pendekatan understanding by design yang dikembangkan oleh Wick dan bla 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 bla. Untuk jawaban D, pemahaman dimaknai sebagai suatu proses kognitif yang kompleks, tidak sederhana, sebagai proses berpikir tingkat rendah. Soal nomor 5, salah satu prinsip pembelajaran pada kurikulum merdeka adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas peserta didik untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Terkait prinsip tersebut, beberapa pernyataan berikut merupakan kegiatan yang dapat dilakukan guru terhadap peserta didik, kecuali jawaban A. Guru memastikan setiap aktivitas pembelajaran selalu diiringi dengan pemberian tugas untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap model yang dipelajari. Selanjutnya soal nomor 6. Setelah memahami substansi CP, guru diharapkan mulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam suatu fase untuk dirumuskan ke dalam sejumlah tujuan pembelajaran atau TP yang lebih operasional dan konkret. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran atau TP, guru dapat memilih beberapa alternatif teknik berikut, kecuali jawaban D. Merumuskan TP dengan memperhatikan karakteristik. Soal nomor 7, capaian pembelajaran atau CP per fase dirumuskan dalam dua bentuk, yaitu capaian pembelajaran secara keseluruhan atau umum dalam lingkup atau fase, dan capaian pembelajaran per fase untuk setiap elemen. Oleh karena itu, penting untuk pendidik memahami rumusan capaian pembelajaran untuk pelajaran yang diampu secara menyeluruh. Perumusan capaian per fase untuk mata pelajaran PAI pada madrasah terdiri dari unsur sebagai berikut. Jawaban A. Kompetensi, materi, dan kontekstualisasi. Soal nomor 8. Pada setiap mata pelajaran terdapat sejumlah capaian pembelajaran atau CP sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase.
Rumusan CP tersebut memberikan gambaran tentang tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapai tujuan tersebut dalam 6 etape yang disebut fase. Pemahaman fase-fase CP dalam pencapaian pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut kecuali jawaban B. Mendorong guru fokus pada pencapaian CP di akhir fase tanpa perlu mempertimbangkan peserta didik bla bla. Soal yang ke-9. Sebelum melaksanakan pembelajaran, Pak Faiz mengadakan asesmen awal untuk mengetahui profil belajar peserta didiknya di kelas, dan hasil asesmen awal tersebut diketahui bahwa 30% peserta didik memiliki gaya belajar visual, 30% peserta didik bergaya kinestetik, dan 40% peserta didik bergaya auditory bla 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 bla. Jawaban B. Peserta didik diberi kebebasan untuk mengkreasikan pembuatan laporan hasil observasi seperti laporan tertulis, PowerPoint, video, poster, maupun bentuk lain sesuai dengan bakat dan minat. Soal nomor terakhir, soal nomor 10, tidak perlu saya bacakan, langsung ke jawaban saja, yaitu D.